Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan satuan Satmingkal dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam memperkuat perekonomian pedesaan yang mengandalkan pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan ketahanan pangan. Desa atau kalurahan merupakan pemasok bahan pangan, perlu diperkuat agar dapat secara berkesinambungan serta berperan sebagai wilayah sentra produksi yang mempunyai komoditas yang bisa diunggulkan. Penyuluhan pada hakikatnya suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu mendukung dalam mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produksi hasil usaha taninya dan seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan para petani. Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kapanewon Kokat mempunyai visi yaitu terwujudnya Balai Penyuluhan Pertanian Kapanewon Kokat sebagai tempat pelatihan para penyuluh dan pelaku usaha pertanian menjadi sumber daya manusia sinergis, inovatif, dan profesional yang biasa kita singkat dengan SIP. Sedangkan misi dari BPP Kapanewon Kokat, misi yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan kegiatan penyuluhan dengan menjalankan administrasi yang akuntabel. Misi kedua, mengumpulkan, melengkapi, dan meningkatkan data yang diperlukan dalam penyuluhan peningkatan produksi pertanian. Misi ketiga, meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan dan penerapan teknologi tepat guna pertanian dengan melaksanakan metode penyuluhan yang tepat. Misi keempat, meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan penyuluhan, kapasitas SDM, penyuluh pertanian. Misi kelima, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani serta kelembagaan pertanian. Misi yang terakhir yaitu yang keenam, mengembangkan kemitraan agribisnis pelaku utama dan pelaku usaha. Perkenalkan, nama saya Yeri. Saya penyuluh pendamping Kalurahan Hargowilis Kapanewon Kokap. Di Kalurahan Hargowilis sendiri potensi utamanya adalah kelapa, di mana mayoritas petaninya adalah petani penderes dan pengrajin gula batok maupun gula semut. Di mana gula semut organik sendiri sudah ekspor ke beberapa mancanegara antara lain ke Amerika, Jerman, Perancis, Kanada, dan Jepang. KUB Dewi Manunggal berdiri pada tahun 2010 sehingga sekarang, yang dulu anggota kita dari 2010 itu 300 petani, kemudian sampai saat ini kita punya 1039 petani, yang mana produk kita gula semut itu diekspor ke beberapa negara, ke Amerika, Jerman, Kanada, Perancis, dan Jepang. Bumbunya cukup dibagikan sedikit-sedikit ya. Kalau terlalu banyak nanti gulanya berwarna hitam.
kelapa adalah bahan utama pembuatan gula batok maupun gula semut. Untuk itu kami dari BPP memperkenalkan kelapa genjah entok dan mulai menggerakkan petani untuk membudidayakan serta mengembangkan kelapa genjah entok, di mana keunggulan dari kelapa genjah entok adalah pohonnya yang pendek sehingga mengurangi resiko jatuh dari pohon ketika menderes, dan produksi niranya yang tinggi sehingga ini akan menjamin keberlangsungan dari produksi gula semut itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Aditya Harna Bangjati. Saya merupakan penyuluh pertanian yang ada di Kelurahan Hargokerto, Kapanewon Kokap. Salah satu kegiatan yang ada di Kapanewon Kokap adalah kegiatan P2L atau Pengenalan Pangan Lestari, yang merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pangan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, serta berorientasi meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kegiatan P2L merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok wanita tani untuk berbudidaya berbagai jenis tanaman melalui kebun bibit, demplot, serta pekarangan anggota yang dapat dilakukan di pekarangan maupun menggunakan polybag. Dimulai dulu yang ini, toh, nah ini berkuk mana, kita bengkelok ke, nggak itu kan, nah kita template ini lagi. Kelemahannya ini kan ada air hujan, makanya ini kudu ditutup ini ditutup. Wilayah kerja BPP Kapanewon Kokap terletak di bagian barat Kabupaten Kulon Progo yang wilayahnya berupa perbukitan yang merupakan bagian dari perbukitan Menoreh. Jarak antara Kapanewon Kokap dengan ibu kota Kabupaten Kulon Progo sejauh 10 km. Wilayah BPP Kapanewon Kokap sebelah utara berbatasan dengan Kapanewon Girimulyo, sebelah timur berbatasan dengan Kapanewon Pengasih, sebelah selatan berbatasan dengan Kapanewon Pengasih dan Temon, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah kerja BPP Kapanewon Kokap berada pada ketinggian 25 sampai 550 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah 7.380 hektar, terdiri areal sawah 109 hektar dan tanah darat maupun perbukitan 7.271 hektar. Wilayah kerja BPP Kokap meliputi 1 Kapanewon, terdiri 5 desa yang dibagi dalam 8 wilayah binaan dengan jumlah penyuluh pertanian sebanyak 8 orang. Kelembagaan kelompok yang ada di Kapanewon Kokap sampai dengan awal tahun 2023, jumlah kelompok tani yang terregistrasi di BPP Kokap sebanyak 148 kelompok tani dan 5 gabungan kelompok tani. Di dalam kegiatan penyuluhan juga telah didukung adanya Posluhdes, pos penyuluhan desa yang ada di masing-masing kalurahan di Kapanewon Kokap. Komoditas unggulan di Kapanewon Kokap adalah gula semut yang didukung berdirinya P4S Sumber Rezeki di Padukuhan Penggung, Hargorejo yang bergerak dalam bidang olahan gula semut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutriana, alamat Tegiri 2 RT 48 RW 18 Hargowilis Kokap Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pekerjaan sebagai petani. Kegiatan usaha saya sehari-hari yaitu 1, saya mengelola lahan kebun yang saya tanami ada jahe, kemudian singkong, kelapa genjah entok,
pisang dan juga hijauan makan ternak. Yang kedua adalah saya mengelola usaha pengolahan gula semut yang mulai usaha di tahun 2010 dengan kapasitas produksi kurang lebih 20 ton. Yang ketiga, saya juga mengelola kelompok usaha bersama Tiwi Manunggal yang terdiri dari 2 desa yaitu Hargowilis dan Hargotirto dengan anggota petani 829 petani dengan kapasitas produksi 80-90 ton dalam usaha pemasaran gula semut. Kemudian kita mempunyai 15 karyawan. Yang keempat, saya juga mengelola usaha ternak ayam potong ataupun ayam boiler yang saya mulai dari tahun 2016 dengan kapasitas 35.000 ekor dengan karyawan 6 orang. Untuk selanjutnya saya juga punya usaha ternak ayam chopper yang kapasitas produksinya kita 1.200 ekor dengan mulai usaha di tahun 2019 dengan 1 karyawan. Kegiatan saya selanjutnya, saya juga punya usaha ternak puyuh petelur dengan kapasitas 4.000 ekor yang sama dari tahun 2019 dengan setiap hari kita memproduksi rata-rata 3.800 telur puyuh. Selanjutnya saya juga punya ternak kelinci yang saya mulai dari tahun 2018 dengan 1 karyawan dan kelinci ini nanti kita gunakan kotorannya sebagai pupuk organik yang untuk pupuk tanaman kelapa ganja, jahe dan singkong ataupun HMT-nya.